Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun ini? Buat para pembenci yang suka menghujat Prabowo, menghujat pemerintah, kalian lihat ini. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 100.000 rumah hunian tetap. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Prabowo dengan hasil korupsi bisa membangun 100.000 rumah pengungsi yang ada di Sumatera, Aceh, Sumbar, dan Sumut. Semangat Pak Prabowo, kami bersamamu. Sebenarnya kalian butuh presiden seperti apa? Saya mau tanya, sebenarnya kalian ini butuh presiden seperti apa lagi? Kurang apa lagi Bapak Presiden Prabowo? Apa kurangnya? Selama Bapak Prabowo jadi presiden, mafia ketar-ketir dibuat kalang kabut, mafia nikel, mafia batu bara, mafia tambang, seluruh mafia tambang dibuat ketar-ketir oleh Bapak Presiden. Koruptor-koruptor ditangkap semua. Kenapa bangsa ini tidak pernah puas dengan kepala negaranya sendiri? Kenapa? Seperti melihat kepala negara itu menjadi musuhnya. Apa ini? Ya, Bapak Presiden Prabowo difitnah. Presiden saja kalian berani fitnah. Difitnah banyak lahan sawit lah, lahan tambang lah, dan lain sebagainya. Apa ini? Negara apa kita ini sebenarnya? Kenapa tidak pernah bersyukur? Coba kita berikan kesempatan kepada Bapak Presiden mengelola dan menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Saya setuju kita kritik, saya setuju. Tapi tidak boleh kita menjatuhkan hanya karena kepentingan politik. Apa? Pemilu sudah selesai, bos. Kalau kalah ya sudah, kalah saja. Kalah. Tidak usah lagi ini itu. Sudah. Akhiri konflik-konflik politik. Kita dorong Indonesia menjadi kuat. Salah sedikit fitnah presiden, punya lahan sawit, punya lahan tambang, bisnis menggurita. Apa ini? Kapan bangsa ini mau maju? Saya mau jujur ya, saya ini adalah orang yang tidak pernah mendukung Bapak Presiden Prabowo di saat mencalonkan diri menjadi presiden. Tetapi ketika beliau menjadi presiden, saya selalu mengamati dan terus memberikan dukungan kepada seluruh program-program beliau. Saya tahu Bapak Presiden Prabowo tidak memiliki kepentingan pribadi. Saya paham juga bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak memiliki banyak kepentingan. Ya, kita tahu sendiri, tidak memiliki nafsu politik yang terlalu besar untuk keluarganya. Beliau hanya murni ingin menjadi presiden, ingin membangun Indonesia, ingin mengantarkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Kenapa kita tidak pernah memberikan kesempatan? Kenapa kita selalu korek kiri kanan, fitnah kiri kanan? Ya, cukup kita berikan kesempatan kepada Bapak Presiden untuk mengantarkan Indonesia ini maju sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Itu poin saya. Hari Raya Natal dan Tahun Baru, dan semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai keluarga Hotman Paris Hutapea dan memberi kebaikan, keberkahan, dan keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga kita nanti berjuang di periode kedua. Kita akan ya harus dong bos ya. Saya kan berjuang di pinggiran, kayak orang melihat tidak haus kekuasaan, jadi dianggapnya alasannya itu benar gitu loh ya. Ya. Dan Bapak tahu kita punya outlet 73 klub, pegawai kita udah ratusan ribu.
Ya, ya. Jadi itu siap. Waktu kemarin pun, waktu pemilu kemarin semua saya kumpulin di Atlas Bali harus milih Prabowo. Ya. 73 Pak, dan kita baru buka di Bangkok Pak. Ya. 2 di Kuala Lumpur, 1 di Bangkok. Yang di Bangkok Atlas Super Club, kalau yang di Kuala Lumpur Mimi, ya. Karena Atlas kita yang di Bali itu kan terbesar di dunia Pak. Ya. Ya. Oh, nggak ada narkoba Pak, ya. Asli Pak, nggak ada narkoba, ya. Itu jaminannya kan Hotmart kan sering dansa, masa gua. Itu bagian dari marketing Pak, ya. 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 Itulah Pak yang saya bahagia di akhir karir saya, duit banyak, kebebasan ada. Begitu saya penjabat, joket pun nggak boleh, gitu loh. Kalau sekarang kan flying, berterbang terus, bahagia. Iya, udah 73 Pak, klub kita. Ya. Iya Pak. Iya. Iya udah. Belum lagi supplier segala macam. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, semoga sehat selalu ya. Makasih Pak Presiden. Ya. Ini kan hari Natal kan ya. Tadi saya buka TikTok, ada yang komen begini. Kok Abah McD nggak ngucapin selamat Natal ya di TikToknya atau di Instagramnya? Setelah saya baca komentar itu, saya langsung buka akun TikToknya Abah. Ternyata emang nggak ada. Begitu juga akun Instagramnya Abah, nggak ada ucapan selamat Natal. Oke, sebelumnya di sini saya bukan mau ngebela Abah Al-Mekdi ya. Saya di sini hanya ingin meluruskan bahwasanya ya mungkin Abah Al-Mekdi kelupaan. Ya karena kalau kalian buka akun TikToknya Abah, kalian bisa lihat isi konten Abah sekarang apa. Nih, yang disematkan oleh Abah semuanya postingan Abah dengan para pengungsi atau para korban banjir di Aceh. Jadi bisa jadi Abah lagi sibuk bikin konten. Bukan cari muka loh ya, lagi sibuk bikin konten. Atau bisa jadi Abah McD lagi sibuk ngurusin ormas barunya. Kan kemarin udah di launching tuh kartu ormasnya. Ya bisa jadi Abah sekarang lagi sibuk di sana. Karena kalau kita flashback ke belakang, dulu pas masa-masa kampanye Pilpres, Abah itu pernah loh ngucapin selamat Natal. Bahkan Abah pernah mendatangi panti Kristen merayakan Natal. Atas nama keluarga besar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, izinkan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga ketenangan. Capres nomor 1 Anies Baswedan merayakan malam Natal bersama anak-anak panti asuhan Santo Tomas di Ungaran, Semarang pada Minggu malam. Didampingi sang istri dari Farhati, Anies makan malam dengan para anak-anak panti asuhan dengan didampingi. Nah, kalian lihat sendiri kan? Pernah kan Abah ngucapin selamat Natal, bahkan sampai ngerayain loh sama anak-anak panti. Jadi jawabannya kenapa Abah sekarang nggak ngucapin Natal di akun sosial medianya? Ya karena Abah lagi nggak butuh suara orang Kristiani. Nanti butuhnya 2029 nanti pas Abahnya pres lagi. Itu pun kalau Abahnya pres. Nah barulah Abah ngucapin selamat Natal lagi. Kalau sekarang mah kan nggak butuh. Nanti aja kalau udah butuh suaranya baru datangin, baru ucapin gitu. Sekarang mau fokus ke para pengungsi banjir aja dulu. Ngucapin selamat Natal nanti aja, nggak terlalu penting. Tapi by the way yang saya tangkap di sini ternyata ya Abah itu pernah ngucapin selamat Natal. Tapi kan kata Ustadz kesayangan Abah, Al-Ustadz Abdul Somad, mengucapin Natal itu nggak boleh, haram hukumnya. Ketika umat Islam mengucapkan selamat Natal, ketika engkau mengatakan selamat Natal, maka konsekuensinya 4. Pertama,
kau berarti mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal. Haleluya. Yang kedua, berarti kau mengatakan dia adalah mati di palang salib. Ketiga, berarti dia lahir tanggal 25 Desember. Itu tak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.